Selamat pagi, Om Swastiastu, anak-anak Bespar dimanapun kalian berada. Semoga semua ada dalam keadaan sehat ya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Nah, kalian sudah ketahui dan kalian sudah catat juga jadwal kegiatan PAS tahun 2021-2022, di mana kegiatan PAS kita akan mulai besok hari Senin tanggal 22 sampai nanti tanggal 2 Desember. Itu tergantung dari kelas kalian, karena yang paling lama itu adalah kelas 10 karena jumlah mapalnya paling banyak, kemudian kelas 11 dan terakhir kelas 12. Nah, tentunya yang sudah terbiasa mengikuti soal-soal PAS sebelumnya itu sudah terbiasa menjawab bagaimana cara kalian menjawab soal-soal PAS di Moodle atau Melajah HID. Namun pada tahun ini Bapak memberikan sedikit perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena soal yang kita tampilkan pada tahun ajaran ini ada 4 jenis soal, dan nanti juga akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya akan kita tambahkan 5, 6, sampai 7 jenis soal. Namun pada semester ini kita baru menampilkan hanya sebatas 4 soal, tipe soal, karena kita akan mencoba untuk bagaimana kalian bisa menjawab berbagai tipe soal seperti di AKM atau di ANBK. Nah, bagi yang belum terbiasa atau baru pertama kali, ya tentunya di kelas 10 baru pertama kali, kita akan berikan sedikit tutorial atau cara menjawab PAS di Moodle atau Melajah HID. Nah, kalau di Melajah HID kalian sudah terbiasa mengakses materi. Nah, sekarang kita akan mengakses PAS ataupun mengakses soal atau quiz. Yang pertama, silakan kalian login di akun masing-masing. Itu melalui Chrome ataupun apa itu boleh. Di portal smkpariwisata-budaya.melajah.id. Setelah itu kalian login sesuai dengan user dan akun kalian masing-masing. Di sini saya akan mencoba login dengan salah satu user. Kita login, kemudian username. Nah, di sini karena sudah tersimpan otomatis, jadi saya tinggal memilih, kita pilihnya akun Agora, kemudian kita login. Nah, setelah kalian login, kalian akan menuju ke beranda atau dashboard. Kemudian kalian akan melihat di sini, saya cuma memberikan contoh ya, makanya di sini kegiatannya namanya latihan PAS. Latihan menjawab PAS 2021. Tapi nanti kalian bukan latihan yang kalian jawab. Besok ini hilang, kemudian course-course yang lain juga hilang. Tidak ada mata pelajaran kelas 10, 11, 12, nggak ada. Yang ada hanyalah kegiatan PAS. Kalau di sini sekarang kita latihan menjawab PAS 2021. Kalian akan melihat ini saja satu, kemudian silakan klik view atau tampilkan atau lihat. Nah, di sini ada course kontennya, ada 3. Ada petunjuk PAS, ada absensi PAS, kemudian ada mata pelajaran PAS. Biasakan kalian menjawab, sebelum menjawab adalah membaca atau literasi terlebih dahulu. Barangkali tidak sampai 2 menit. Petunjuk PAS silakan dibaca. Di sini sudah ada petunjuk. Ya, PAS akan dilaksanakan selama 10 hari. PAS dibagi menjadi 3 sesi. Jumlah soal sebanyak 30 menjadi beberapa sesi. Di sini sudah Bapak jelaskan ada pilihan ganda kompleks, benar salah, isian singkat. Ya, soalnya sejenis AKM lah. Setiap soal diberikan waktu untuk menjawab selama 60 menit, 1 jam. Silakan menjawab soal-soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Untuk mengakhiri tes PAS, jangan lupa menekan tombol submit all and finish. Jika tidak, jawaban kalian tidak akan tersimpan. Oke, selamat mengerjakan. Ini kalau di petunjuk. Kemudian berikutnya silakan lakukan absensi terlebih dahulu sebelum kalian menjawab, karena di sini soal itu kalian akan terkunci kalau kalian belum melakukan absensi, karena kita menggunakan pembatasan akses atau restrict akses. Jadi
jika kalian sudah melakukan absensi, soal baru kalian bisa buka. Caranya gimana? Caranya adalah open absensi. Ya. Nah, di sini lihat-lihat ada foldernya absensi pas. Silakan dibuka. Kemudian ada absensi pas. Itu yang harus kalian buka. Jadi absensi di sini saya menggunakan sistem continue. Jadi absen itu akan muncul di selama waktu kegiatan PAS. Setiap harinya kalian sebelum masuk ke soal silakan lakukan absensi terlebih dahulu baru kalian bisa masuk ke soal. Absen hanya sekali meskipun mata pelajaran yang kalian dapatkan 2 mapel, tapi absennya hanya sekali. Jadi itu kita akan record di 2 mapel sekaligus. Nah, setelah masuk ke sini, silakan kalian absen dulu, klik absen. Kemudian di sini sudah ada status. Nah, di sini kelihatan absennya. Tuh lihat di sebelah ada Sunday 21 November 2021 dari jam 7 sampai jam 8.15. Absen kita buka selama 30 menit. Jadi silakan sebelum dimulai sebelum 7.15 absen sudah dibuka untuk di kegiatan PAS. Jadi setelah itu kalian tinggal klik submit attendance. Nah, ini kalian sudah present, sudah hadir dalam kegiatan PAS untuk siap-siap menjawab dari soal ya. Kemudian setelah itu kalian jump aja langsung jump to misalnya kalau di sini ke pelatihan atau mau di back juga nggak apa-apa ya, ke navigasi nggak apa-apa. Kemudian kalian ke mata pelajaran PAS boleh nggak apa-apa. Nah, di sini silakan lihat mata pelajaran PAS. Nah, di sini kan ada restrict. Kenapa kalian belum bisa? Ini nggak bisa dibuka ini. Ya, karena kalian belum melengkapi checklist dari mark dari absen. Mbak dicek absennya. Nah, ini kalian belum mark as done. Silahkan checklist ini dulu, baru kalian bisa. Setelah absen, checklist. Oke. Baru diterima. Baru kalian bisa masuk ke mata pelajaran. Oke. Kita masuk ke mata pelajaran. Nah, di sini udah kebuka kan soalnya tadi. Tadi ada restrict. Meskipun di sini ada mata pelajaran latihan 1, latihan 2, latihan 3. Ini beda-beda ini waktunya. Sunday, Monday, Tuesday. Jadi Minggu, Senin, Selasa. Jadi yang hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya kalian tidak bisa buka. Yang kalian buka hanya adalah hari sekarang sesuai dengan tanggalnya. Bukanya pun ini ada durasi waktu dari jam 7.52 sampai jam 10. Ini cerita ya. Hanya latihan. Nanti untuk di soal itu kalian cuma bukanya cuma 1 jam aja kelihatan di sana. Setelah itu silakan kalian masuk ke soal. Nah, di sini juga kelihatan attempt allow-nya 1 kali. Jadi kalian bisa mengikuti pelajaran ini sebanyak 1 kali. Time limit itu cuma 1 jam. Ya. Oke, tadi ada kesalahan teknis sedikit masalah di waktu. Nah, sekarang setelah kalian lihat di sini waktunya tanggal 21 Sunday jam 7 sampai jam 10. Nanti durasi waktu yang diberikan setiap soal itu cuma 1 jam. Setelah itu silakan kalian attempt quiz now. Kemudian time limitnya cuma 1 jam. Ini sudah dilihat. Your attempt will have a time limit 1 hour. Jadi ketika kamu memberikan waktu 1 jam lewat dari itu, jadi otomatis tidak akan tersimpan ya. Jangan sampai kehabisan waktu dan jangan sampai kelebihan waktu terlalu banyak. Setelah itu silakan kalian start attempt. Kita akan mulai. Nah, di sini kita sudah bagi jadi 2, kuis navigasi, kemudian ada new heading. Di kuis navigasi ini kalian akan melihat essay terlebih dahulu, kemudian di new heading baru yang lain. Oke. Kita bisa mulai. Di sini sudah ada keterangan waktu. 1 jam itu 60 menit sudah dihitung mundur dia. Jadi jangan sampai kehabisan waktu.
dan kita tampilkan per page-nya itu satu soal. One question per satu page ya, satu halaman hanya ada satu. Kemudian question 1, not yet answered, jadi belum terjawab, mark out, jadi poinnya ada 5. Kemudian ini soalnya. Formulir yang digunakan untuk mencatat penemuan barang milik tamu di hotel adalah, nah misalnya kita pakai namanya buku catatan itu misalnya. Silakan jawab. Kemudian setelah itu baru next page di halaman berikutnya. Di 1-2-nya ini kita menggunakan esai ya. Kemudian di soal nomor 2, nah kalau kalian sudah jawab itu sudah ada bendera hitam di bawahnya atau sudah dibagi menjadi warna hitam. Kemudian di soal nomor 2 ini juga sama, tandanya atau nilainya poinnya adalah 5. Apa yang dibahas dalam teks eksplanasi itu misalnya. Oke, kita jawab misalnya teks prosedur gitu misalnya. Oke, kemudian next page. Jawabnya isian singkat ya, nggak usah terlalu panjang-panjang karena Bapak Ibu gurunya juga udah disaranin untuk soalnya panjang boleh, tapi jawabnya isian singkat. Kemudian setelah soal isi terjawab kedua baru masuk ke soal yang lain. Nah, di sini ini yang tipe baru. Di sini question 3-nya ini poinnya adalah 3. Jadi ada kotak ya. Di depannya ada kotak, tidak ada optionnya ABC-nya. Berarti di sini adalah multiple response atau pilihan ganda kompleks. Di sini pasti jawabannya bisa 1, lebih daripada 1, dan bahkan bisa semua. Jadi semuanya sudah ada poin-poin di penilaian. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini, kalian silakan menjawabnya lebih daripada 1 atau lebih. Kita tinggal checklist. Struktur teks ceramah, misalnya kalian pilih ini, 2, ini. Ada 3, ada rangkaian argumen, ada langkah-langkah, ada tesis itu misalnya. Berarti kalau jenis soal seperti ini itu lebih daripada 1 ditandai dengan kotak di depannya. Itu namanya multiple response atau jawaban lebih daripada 1 atau jawaban kompleks ya. Kemudian berikutnya ada next page. Nah, ini sudah ditandai yang sudah terjawab. Kemudian di soal nomor 4, sebutkan jenis-jenis status kamar yang ada di hotel. Nah, ini juga sama, jenis soal yang sama yang kayak tadi. Silakan, ini latihan bebas. Kemudian next page. Ini nanti soal teracak ya semuanya. Kemudian di nomor 5, question 5 itu, nah ini soal ABC, pilihan ganda. Berikut ini yang bukan merupakan contoh konjungsi, misalnya C. Ini kalian nggak bisa lebihnya daripada 1. Hanya memilih 1 aja. Namanya pilihan ganda ya. Kemudian next page. Soal berikutnya. Nah, berikutnya di soal nomor 6. Ini juga, di soal nomor 6 ini sudah beda lagi. Tujuan dari teks ceramah yaitu informasi instruktif, persuasif, argumentatif, deskriptif, naratif. Benar atau salah? True itu benar, false itu salah. Jadi kalau menurut kalian benar ya true. Kalau menurut kalian salah, false. Silahkan dipilih. Kemudian next page. Nah, kemudian soal nomor 7. Ini pilihan ganda atau multiple choice. Silakan, apa yang dimaksud dengan grooming? Grooming itu adalah apa gitu misalnya, pengetahuan. Oke, silakan. Next page. Terus di nomor 8, kamar yang double lock adalah status kamar yang dihuni oleh tamu. Benar apa salah? Kalau salah, false. Kalau benar, true. Silakan kalian yang pilih sendiri sesuai dengan nanti soalnya apa. Kemudian nomor 9, question 9 juga poinnya 3. Seller, hello, I'm Evelyn dan menurut kalau menurut kalian apa, silakan. Ini adalah pilihan ganda. 9 C. Oke, next page. Kemudian di soal terakhir, nah ini juga sama. Ini jenis soal multiple response lebih daripada 1. Berikut tujuan teks prosedur. Misalnya ini, silakan finish attempt. Kalau yang terakhir itu ada finish attempt.
Kemudian ini status kalian, bahwa answership, berarti jawaban tersimpan. Kemudian jangan sampai kalian, di sini ada dua pilihan, return to attempt sama submit all finish. Kalau kalian return, kalian kembali ke soal yang tadi. Tapi kalau kalian mau mengakhiri, ini this attempt must be submit by Sunday. Ya, kalau kalian sudah mau mengakhiri dan yakin dengan jawaban kalian, silakan ketik submit all and finish. Tapi kalau nggak yakin, silakan return to attempt. Kembali ke jawaban kalian. Nah, ini kalau kita return to attempt, kembali dia ke yang tadi. Tapi kalau mau mengakhiri, submit all and finish. Jangan sampai ini lupa. Kalau ini lupa, sama aja kalian tidak mengumpulkan hasil dari jawaban kalian. Jadi silakan submit all and finish. Kemudian lagi sekali diyakinkan, when you are submit, you will not longer able to change your answer for this attempt. Jadi kalau cancel, kembali lagi yang tadi. Jangan lupa submit all and finish kembali. Oke, ini sudah state review. Status kalian sudah finish, submit Sunday tanggal sekian jam sekian. Ya, dan kalian tidak boleh mengulangi kembali karena kalian attempt alone-nya bisa mengikuti soal ini atau login-nya cuman sekali dengan durasi waktu 1 jam. Ini sudah menandakan kalian selesai menjawab soal dan sudah tersimpan. Karena statusnya sini adalah finish, ya. Dan sengaja saya tidak menampilkan penilaian karena nanti penilaian essay harus dikoreksi oleh guru mapel masing-masing. Sekian tutorial dari Bapak. Kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan dan kalian bisa melakukan latihan soal ini. Terima kasih. Semangat belajar, semangat menjawab PAS untuk besok. Dan saya ingatkan kembali, nanti bagi yang tidak bisa mengikuti itu pasti akunnya nanti di-off-kan. Terima kasih. Sampai mengikuti PAS besok.